Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Kule di channel TV Laskar Kristus ini. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, kita akan membahas tentang seorang muslimah yang mengklaim bahwa Nabi Musa itu berbahasa Arab gitu ya. Karena katanya semenjak turunnya Al-Quran, maka semua nabi-nabi yang diceritakan oleh Allah itu sendiri itu otomatis berbahasa Arab semua. Bahkan katanya bukan hanya Nabi Musa, tetapi semua nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad semua berbahasa Arab. Nah, teman-teman sekalian, bagaimana ceritanya? Mari kita simak videonya berikut ini. Berbahasa Arab. Nabi Musa berbahasa Arab sejak Allah Subhanahu wa taala menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa kitab suci yang terakhir. Bahkan bukan hanya Nabi Musa, seluruh nabi yang diceritakan ulang oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi berbahasa Arab. Nah, yang jadi pertanyaan, sejak kapan Yesus berbahasa Indonesia? Slebel. Oke teman-teman sekalian, itulah cuplikan videonya dan jelas dikatakan bahwa Nabi Musa itu berbahasa Arab sejak Allah menggunakan bahasa Arab untuk menulis kitab suci yang terakhir. Dan bukan hanya Nabi Musa yang menggunakan bahasa Arab, tapi otomatis semua nabi-nabi menggunakan bahasa Arab karena Allah menceritakan nabi-nabi tersebut dalam bahasa Arab. Nah, pertanyaannya adalah orang muslim saja atau Al-Quran Islamnya ya, karena mereka bedakan antara muslim dan Islam teman-teman sekalian. Muslim adalah sifat ketaatan manusia kepada Allah dan Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah. Nah, teman-teman sekalian, kali ini yang kita akan bahaskan adalah Al-Quran kan muncul di akhir abad ke-6 setelah munculnya Nabi Muhammad ya. Barulah adanya Al-Quran, dan bukan seperti yang dikatakan turun ya, turun Al-Quran, bukan, tetapi ditulis. Al-Quran itu dituliskan teman-teman sekalian ya. Jadi seperti yang mereka tuduhkan juga kepada kita, kitab Injil itu diturunkan, itu juga salah. Karena kitab Injil pun ditulis, kitab Taurat pun ditulis, bukan turun dari sorga. Satu-satunya kitab ataupun disebut sebagai loh batu, tulisan Allah sendiri melalui kedua loh batu yang diberikan kepada Musa yang berisikan Taurat. Ya, 10 hukum Taurat yang berisi di situ itu ditulis oleh tangan Allah sendiri. Dan itu pun sudah dihancurkan oleh Musa. Kemudian Musa disuruh oleh Allah untuk membuat lagi 2 loh batu yang sama. Kemudian Allah menuliskan ulang tentang 10 hukum Taurat yang diberikan kepada Bani Israel. Nah, teman-teman sekalian, sangat jelas di sini bahwa perempuan ini asal ngomong saja ya. Al-Quran muncul di akhir abad ke-6 atau awal abad ke-7. Bagaimana mungkin Musa yang sudah ada ribuan tahun sebelumnya, ya, kekristenan pun juga sudah ada sebelum Islam, karena 6 abad selisihnya. Dan orang Kristen tidak pernah mengklaim bahwa Musa itu ya berbahasa Indonesia, berbahasa Inggris atau berbahasa Spanyol gitu ya. Tentu tidak. Musa tetap berbahasa Ibrani. Karena Musa lahir di tengah-tengah bangsa Ibrani. Ya. Maka dia akan berbahasa Ibrani. Ketika dia di Mesir ya tentu saja dia menggunakan bahasa Mesir. Jadi tidak ada hubungannya Musa berbahasa Arab. Ini omong kosong, ini hanya klaim doang ya gitu ya. Dan bahkan kalau ditanya ke dalil, dia tidak bisa memberikan dalil ya. Jadi teman-teman sekalian, itu sangat omong kosong karena memang saudara-saudari kita dari sebelah ini memang sukanya begitu ya, mengklaim semua nabi berbahasa Arab, semua nabi beragama Islam ya. Semua nabi itu percaya kepada Allah, padahal orang Israel ya 24 nabi teman-teman sekalian yang dikenal oleh orang Yahudi atau orang Israel tidak mengenal yang namanya Allah. Ya, karena yang mereka kenal adalah Yahweh. Gitu. Yahweh yang dikenal bukan Allah.
Allah itu ya itu panggilan nama Tuhan di orang-orang Arab gitu ya, yang beragama Islam di abad yang ke-6 atau akhir abad ke-6 itu. Ya, jadi sebelumnya tidak dikenal yang namanya Allah. Ya. Pertanyaan saya, apakah Allah dengan Yahweh sama? Tentu saja tidak. Ya, tidak. Karena Allah menurut Muslim itu tidak dapat diserupakan dengan makhluknya. Dia adalah zat. Sementara Yahweh itu roh adanya. Dan itu bisa diserupakan dengan makhluknya. Karena Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Jadi kalau manusia punya hidung, Tuhan atau Yahweh punya hidung. Kalau manusia punya mata, Yahweh juga punya mata. Nah, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman sekalian, apa yang dimiliki oleh manusia tentu saja ya ada rupanya kepada Allah. Karena kita diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Kemudian kita akan jawab tentang pertanyaannya. Ya, karena dikatakan pertanyaannya adalah sejak kapan Yesus berbahasa Indonesia? Nah, ini kan pertanyaan konyol gitu ya. Kalau dikatakan Yesus berbahasa Indonesia, karena kita tidak pernah mengklaim demikian. Kristen tidak pernah mengklaim Yesus berbahasa Indonesia. Tetapi ya, cerita Injil, ya, cerita Taurat, semua oleh ahli kitab, oleh bapak-bapak gereja itu menerjemahkannya dalam berbagai bahasa supaya semua orang cepat mengerti tentang Taurat dan Injil, tentang keselamatan yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya Alkitab itu ada di semua bahasa di seluruh dunia. Ada. Karena diterjemahkan supaya orang bisa paham dengan cepat tentang siapa Allah, siapa Yesus Kristus, siapa itu juru selamat, apa yang dilakukannya, apa itu hukum Musa. Ini dijelaskan semua teman-teman sekalian dalam bahasa masing-masing. Karena Tuhan kita itu multibahasa, bukan hanya bahasa tertentu. Gitu. Jadi kalau misalnya saya lahir di orang Indonesia lalu saya berdoa dengan bahasa Indonesia kepada Tuhan yang benar misalnya, apakah Tuhan tidak bisa mendengar bahasa saya? Bisa. Ya. Jadi Tuhan tidak berbicara hanya dalam satu bahasa, tapi multibahasa. Jadi itu jawaban kita teman-teman sekalian. Yesus tidak pernah berbahasa Indonesia. Yesus menggunakan bahasa Aramaik. Ya. Dan karena juga dia di orang Yahudi, tentu saja dia berbahasa Yahudi. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu hanya sebenarnya tidak perlu dijawab ya. Tetapi kalau tidak dijawab itu nanti dikatakan bahwa ternyata orang Kristen tak bisa jawab, orang Kristen tak kabur gitu. Ya, jadi padahal sudah jelas-jelas pertanyaan itu sebenarnya tidak logis ya. Kemudian tentang juga ditanyakan, ada yang bertanya kepadanya mengenai bahasa Musa. Wajar dong ditanyakan itu. Kenapa wajar? Karena sering kalian klaim bahwa Musa adalah Islam. Semua nabi-nabi adalah Islam. Nah, wajar dong, bagaimana bahasa mereka sebelumnya? Apakah mereka menggunakan bahasa Arab? Nah, itu baru pertanyaan yang tepat. Kalau Yesus sejak kapan berbahasa Indonesia, kan itu tidak pernah ada klaim dari orang-orang Kristen bahwa Yesus bisa berbahasa Indonesia. Tapi yang ada adalah Yesus Kristus, Tuhan kami, bisa berbahasa manusia. Ya, bisa berbahasa dalam berbagai bahasa yang ada di dunia ini. Oke teman-teman sekalian, sekian video kali ini, kiranya mengedukasi kita. Sampai ketemu di video berikutnya. God bless you. Amen.